طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Mendidik sejarah sebelum kurang kuningan, ibu bapak oge karuningan, pembina kesepuhan Pak Anas Menten selaku Baros, kantos pasti terdiri ketika Baros memberikan kalimat ikro, baik abatas samanya ikro. Kapungkur nalungtik sejarah ketika Rasulullah SAW Nabi Wahyu. Kurang ingat cara Allah ngadidik Nabi Muhammad, kurang ingat cara Allah minta ke Nabi Muhammad, kurang ingat cara Allah nah hebatkan Nabi Muhammad saya. Kalimat ikro disebutkan ku malaikat Jibril 3 kali umat ikro. Jawaban Nabi Muhammad mana Nabi Ibrahim. 2 kali ikro mana Nabi Ibrahim. 3 kali mana Nabi Ibrahim. Tilu hal ieu disampaikan ku Jibril secara didangukeun ku Nabi Muhammad bukan berarti Nabi Muhammad redundant kata Nabi lebay gitu. Terus juga urang pagi, naon kata kitu nya. Ya deui naon cenah kitu nya. Pagi naon kata tilu kali disebutkeun mesti kena dangu misal lain kitu nya. Misal pagi ya tilu makna cenah para mufassirin ngandung tafsiran tilu makna tina kalimat ikro ieu. Yang habisna paminta disebut kalimat ikro teh sebenarnya muka hiji ikro muka hiji naon maknana ikro level ka hiji ikro ka hiji teh nyaeta how to read, apa yang mesti dibaca. Teman-teman sekalian, hadirin rahimakumullah, pada semacam penelitian lemahnya generasi baca di urang terutama di Indonesia, generasi milenial mahasiswa Indonesia, penelitian LIPI 1 tahun dia hanya mampu membaca 200 lembar. Mahasiswa di India, mahasiswa Amerika, mahasiswa di Rusia hampir habis tamat buku 270 buku per tahun. Di Indonesia kan 200 lembar. Luar biasa. Mahasiswa guru makan lebih dikit, bukunya mandi. Guru insya Allah 200 buku. Komodi SMA, komodi SM kan kebanyakan habisnya dalam hal interaksi dengan gadget. Maka buka hiji how to read, apa yang mesti dibaca. Ini level pertama belajar kan karek maca buku. Ternyata orang lain di SMA level maca seberapa persen kurang beda rasa maca. Begitu nah level kedua belajar Nabi Muhammad yang tak how to learn, apa yang mesti dipelajari, ditekuni gitu. Jadi ahli. Begitu nah level anu katilu nyaeta how to understand. Bagaimana ilmu itu tidak hanya sebatas humanisme dengan sesama manusia, tapi ada aspek transenden Allah Subhanahu wa taala. Aspek penghayatan diri dengan ilmu itu. Nah, level orang ketika mau membuat pesantren gimana gitu. Nah, ada kita baca kitab takbir Quran, lamun berbasis pasar berarti kan mereka mengenai hiji can kadua can katilu. Can pikirna jadi polama anu organik hasil pembibitan di SMK. Selama ini ulama di Panawan bukan organik ulama di Panawan, tapi hasil terbitan di pendidikan dimulai. Kami Pak Andri kan di pasar Salafi lah. Janji ya Pak janji. Pak Jamal sami. Maka tina komunikasi belajar anu kahiji paminten logos kami saur bahasa Syekh Aristoteles tahapan kahiji terkait kana logos harek tina urang pemenuhan pengetahuan ka budak pesantren dieu teh harek tina tahap pemenuhan akal. Sedangkan agama, sedangkan pesantren tidak hanya memenuhi akal, banyak hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal itu sendiri. Yang gak bisa naon ada akal, terkadang mau akal. Maka level anu kahiji urang bade ngajarkeun logos pengetahuan unggul ka siswa urang di pesantren ieu. Anu kadua level kadua kantos geus naik grade-na kana etos, kana etika, kana cara, kana adab. Anu katilu nyaeta patos ieu jamaah
budak cinta ada patos. Patos tercinta, bagaimana siswa itu menimbulkan resep karena pengetahuan agama. Kalau belajar kan begini, orang di mana siswa? Dan pesantren ini mau sampai mana? Pesantren ini mau dibawa kemana arahnya? Nah, teman-teman sekalian, anu selanjutnya bagi 8 menitnya. 5 menit. Kami mati bahasan ieu kahiji, dina bahasan kahiji logos pengetahuan saja. Orang baru memahami pesantren sebagai sebuah disiplin ilmu. Akara aya pesantren, bangun aya ngapal ke pesantren kayak bahkan selama ini berjalan ini otokritik buat saya pribadi. Orang teh karek berpikir ka disiplin ilmu ayana pesantren di dieu kan aya ku ayana takfid jeung ayana tahsin. Belum kepada tahap anu kadua, level anu kadua, pesantren sebagai nilai, pesantren sebagai norma, pesantren sebagai sistem. Namun sebagai nilai, pesantren sebagai nilai bahwa mau tidak mau lingkungan ini, sekolah ini adalah lingkungan pesantren. Bagaimana orang ketika datang ke dia nuansa pesantren akan rasa. Kupri baros kos karaos ayana di musola urang juga kobong. Malah nya apa ada geus di musola. Kedua ada ayana kudu ngokok. Eta geus dirikeun pesantren. Kastrol. Kastrol geus aya, geus aya. Berarti ujung pemus pesantren urang terus terasa nuansana, terus terasa nilai jeung normatna aya di urang. Maka daripada kadugin mereka kepala sekolah, kami mah kita mengaku di pesantren punten diantawisna nyaeta budayakeun nuansa pesantren, budayakeun nilai pesantren teh aya di dieu. Cenah eta mah sok cangkang gitu bagaimana? Yang penting mah inti wae pelajaran teu bisa kita. Perlu cangkang ieu, perlu normal ieu, itu di luar di pesantren di dieu. Punten ketika lebet ka dieu aya teu nuansa pesantren pribadi jarang menangkan situasi pesantren datang ka dieu punten misalnya ningali berdak masuk ka dieu pesantren mana bener mata pribadi punten salami dokter ka dieu saya pernah make kaos oblong saya pernah pesantren deui pagi lain ka sekolah Wantun Wantun Pak Budi aduh usahakeun saya harus maksa ka Pak Budi. Ya Allah, itu Pak Budi mah tos katinggalan masa pesantren nu teu dimiliki ku teman-teman yang lain. Jangan. Itu mah khas pesantren. Kurang boga. Make boga gitu nu nyanyi selektif Pak Budi mah mantas. Nah teman-teman sekalian nilai di norma ini kudu aya di pesantren. Kowe baros atuh info mereka panas beberes, bersih, paiki, bersih ruangan kelas. Itu nuansa pesantren terlihat bahwa urang teh sebagai guru pesantren. Maka kowe baros kapungkurnya kantos ditanya ketika jadi guru, bener jadi guru mana ku dosen ini bener jadi guru memang berat jadi guru teh kalau urang. Di guru ditiru batur mah pegawai pabrik pegawai kantoran, uli pakai sana pondok mau ngomong, tapi guru kan tidak bisa menyuruh sana pondok, buk jauh gini kan, ada ayat nilai anu dicatat ku siswa, adu belajar oke pribados mengamati siswa anu kamari visit, cara ngomong nanti ayat juga pajama, cara ngomong nanti ayat juga Pak Andri, ini ayat juga Pak Anas, cara bersikap nanti ayat guru nanti gitu, berarti ayat nilai transfer of values anu serasa ayat gitu. Maka teman-teman sekalian, kurang ngincek level anu katilu. Kumaha cara pesantren ini sebagai sebuah falsafah, sebagai sebuah landasan nilai, sebagai sebuah filosofi gitu dengan selain bahwa orang itu adalah guru pesantren. Kami mah tadi berkaitan dengan cangkang Pak Ustaz Hani di Kopea untuk kena kemasan dan dongkap tadi yang kita di koko pulang tinggi makan ngomong di koko. Sama aku ulah diteraskeun dan cenah pokokna bahaya. Kan nuansa pesantren itu terlihat ada dekatan pesantren terlihat. Maka terakhir kurang jadikan pesantren sebagai sebuah falsafah
lain rasa humus. Beban melaksanakan pesantrenan bukan beban berat guru PAI dan guru Muhammadiyah. Umat semua guru berpikir sistem bahwa guru bahasa Inggris mengajarkan pesantrenan adab dan akhlak dipakai guru bahasa Inggris, adab dan akhlak diambil guru IPA dan sebagainya. Artinya tidak hanya menjadi beban berat untuk guru PAI. Maka ada sebuah perkataan anu menggelitik di tempat saya. Guru yang hebat itu bukan guru yang cerdas, tapi guru yang menginspirasi. Sebenarnya ilmu nama biasa-biasa, pengetahuan yang biasa-biasa, tapi ayat nilai anu ditangkap siswa ketika nilai perjuangan dokter pendidik itu guru urangnya ningali, guru urang dokter tepat waktu, guru urang ngajar halus, guru urang perhatian siswa, eta anu bakal menginspirasi siswa kemudian hari. Dan orang tua urang oke mantapnya kurang kakolot lain ku pintar masih tapi namun ku kepedulian ku inspirasi perjuangan dari anak itu budak-budak. Maka hadirin rahimakumullah terakhir ibados level kahiji kami ulang ayat level kahiji baru menyadari bahwa pesantren itu sebagai sebuah kurikulum sampai hari ini. Ayat kegiatan tidak kurikulum pesantrenan, ayat kegiatan kurikuler pesantrenan, ayat kok kurikuler, ayat intra kurikuler, ayat ekstra kurikuler, ayat mapel. Kalau nemeh berkutik dirinya berarti bukan nemeh pada level kau kurid siswa. Arek merek ngacas pengetahuan kumpul. Nah, kami anu level anu kedua bukan ayat pesantren dia, bukan mulai karena mungkin bukan sedayana sehingga abdi tadi debat kapangjang acara Ustaz Wiki dan sendiri pesantren baiki itu kan. Itu Ustaz gitu ya. Pas diri atas. Kak Ustadzah gimana? Pak Arif Ustaz dari namanya. Hal-hal gitu perlu nuansa pesantren tadi. Isu-isu ka budak TU kan kita tahu da pesantren gitu. Kok karapean. Datang ka dia di dangdut tadi ke pesantren. Nah, bukan bingung. Kan orang lain dia datang ke dia dari sawah ka dia. Oh, pesantren gitu. Can pernah tadi pesantren sono dan bukan kayak gitu. Maka iya lebih sabur ke depan amali dan karena manggil teh abah di kampung. Kita bukan mulai budaya pesantren. Wibados kakak pernah jeung guru hal-hal anu sifatna kultur budaya jeung Pak Anas. Assalamualaikum. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Panggilnya Pak Arwin pada ngomong, "Euy." Kayaknya salah wae urang. Pagi lagi Pak gitu. Aku panggil jeung siswa wae anu lihat beberapa kali urang teh guruna panggil jeung siswana lain assalamualaikum tapi panu naik saja Pak. Ya Allah, maka nuansa itu jarang datang orang assalamualaikum kan itu nuansa pesantrenan terlihat. Puntennya dari beberapa orang tinggal foto taib pesantren mulai digali rata-rata bermain di dinya bukan bermain pada dunia pengetahuan. Kami aman KDA ya anu ulama nama kiai yang menjadi dua saya sana mah membangun nuansa pesantren Pak dia sekalinya 3 pesantren itu tulisan gitu ya Arab terus kemudian alhamdulillah tapi khusus sama situ terus ayah berkat ngobong hal putih gitu rakyat kita khusus kadang-kadang dia sebanyak pasar. Mudah-mudahan ngomong kita ayah manfaat di sekolah ya satu ngomong. Maka teman-teman sekalian kita anak kedua terakhir Wibados terakhir pisang kami yang cek level anu katilu dia habisnya orang kita install sampai menginstal kurikulum sampai menginstal kegiatan kurikuler orang harus menginstal ruh santri ruh ustadz aya di hati di jiwa orang ustadz dimanapun orang tolong Allah Akbar jangan musuh bisa cek guru guru pesantren mana gitu ngajar apapun dimanapun mesti ada ruh yang mesti ada. Guru di instal KB tidak hanya guru TU pun mesti instal juga pendidik. Penjaga kantin kudu instal juga pendidik. Selama ini
anu ngajarin ilmu teh lain sok guru tapi bikin satu saya TU euy punya peneta euy na Yusuf namanya teh tugas buka ibunya guru teh bikin Yusuf sekalipun ada Yusuf posisinya sebagai nama lulusan Yusuf sebagai pendidik di dia jiwa pendidik datang ke dia kuliah tahu ya latihan pae kan pendidik harus mesti kabur udah ke malaikat dan itu masih mau buka pae teh ada maka jiwa itu mesti di teman-teman tadi di pesantren kantin itu di satu ya kan beberapa kali orang ngajar kali itu sampai di kantin kan karena jiwa itu jiwa pendidikan kan teman-teman bagaimanapun sekali lagi kepada saudara benar di pesantren karena tidak hanya diri tapi keluarga orangnya bakal kalau keluarga ustaz begitu kan keluarga guru pesantren kayaknya paling berat ngajar dia ketika ia mendeklarasikan sebagai pesantren kurang tidak hanya jadi guru dia tapi kurang menjadi panutan di masyarakat dengan sarana. Baik itu orang ekonomi selalu santri yang di dia teh nyantri dia tiga Pak Andri di Samara nu kadaya di Karopea kemarinnya siswa teh ada perlu teh gitu tinggal ini urang hal itu tabu sekali hal itu jarang ka insya jiwa santri ketika asup ka ieu penempatan eta pamungkan sekilas tentang kepesantrenan mudah-mudahan itu bahan remutan pikeun kang sadayana yang kurang teh plus 2 tahun mendeklarasikan di pesantren tidak hanya lagi berbicara tentang hidup seperti kumaha tapi yang instalin jiwa norma aturan sistem bahwa orang adalah sebagai ustaz sebagai guru pesantren di penempatan mudah-mudahan dengan seperti itu tidak hanya mengisi sisi keilmuan orang paling unggul tapi mengisi sisi-sisi yang lain di antaranya rohani di antaranya adab dan akhlak itu orang-orang. Mudah-mudahan cara itu di pesantren biasa gol kurang teh biasa menghasilkan ulama organik khas SMK anu teu make targetan hafal sekian judul sebagai organik ulama anu organisatoris sebagai ulama anu sajabati ulama teh bisa ngurus organisasi dapat cuma hafal Al-Quran tapi tidak pada implementasinya bukan hati ulama tapi ayah hati tekan lain di antaranya di dia kemudian kurang maju karena akhlak dan adab jadi tata cara berpesantren segitu rupinan sepiatu kemudian sebagai perawatan semoga Allah Subhanahu wa taala menemukan mutlak bina perawatan di Firdaus nasruminallah wa barakatuh. Assalamualaikum